Shalom. Majelis mengucapkan selamat datang kepada segenap warga GKJ Ngumulan, juga kepada warga gereja lain ataupun warga yang baru pertama kali ikut kebaktian di GKJ Ngumulan. Majelis juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada segenap warga GKJ Ngumulan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan yang diperingati antara tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 Februari tahun 2025. Majelis ikut berbahagia. Warta Gereja Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2025. 1 Romawi, warga baru. Majelis telah menerima surat permohonan untuk menjadi warga GKJ Ngumulan dari keluarga Bapak Ibu Junaidi Madu Kristiawan. Keluarga tersebut saat ini beralamat di Dalangan Ngemplak Blok 3. 2 Romawi, atestasi atau pindah warga. Majelis telah mengirim surat atestasi atau surat lulusan pindah warga ke GKI Klaten untuk keluarga Bapak Gatot Hadi Santoso yang semula beralamat di Perumahan Citra Seragu Indah Blok 1. 2. Gereja Katolik Maria Sumta Klaten untuk saudara Jonathan Krishna Maeswara yang semula beralamat di Jalan Candi Sewu Sidowarno Blok 1. 3. Ke GKJ Klaten untuk Bapak Agus Budi Utomo yang semula beralamat di Kalikuning Jomboran Blok 3. 3 Romawi, ibadah ekspresif pemuda edisi Valentine akan diadakan besok hari Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025 jam 18 WIB bertempat di Gereja Ngumulan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Wulandari SSI EMA dengan tema Hanya Cinta yang Menyatukan. 4 Romawi, ibadah Rabu-Abu. Ibadah Rabu-Abu akan diadakan ibadah 1 kali besok hari Rabu tanggal 5 Maret tahun 2025 jam 18 WIB di Gereja Ngumulan dipimpin oleh Ibu Pendeta Wulandari SSI EMA dengan pengantar bahasa Indonesia. 5 Romawi, Hari Doa Sedunia. Hari Doa Sedunia akan dilaksanakan besok pada hari Jumat tanggal 7 Maret tahun 2025 jam 17.30 WIB bertempat di Gereja Ngumulan dipimpin oleh Ibu Pendeta Wiwi Wulandari SSI MA. Dimohon kehadiran segenap warga. 6 Romawi, donor darah. Komisi Kesehatan GKJ Ngumulan bekerjasama dengan unit pelayanan donor darah PMI Cabang Klaten akan mengadakan kegiatan donor darah besok pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 jam 9.30 sampai dengan jam 12 WIB bertempat di Gereja GKJ Ngumulan. Mohon perhatian dan diharapkan partisipasi segenap warga. 7 Romawi, katekisasi tahun 2025. Katekisasi persiapan baptis dan sidi bagi anak-anak kelas 10 dari blok 1 sampai blok 4 akan diadakan setiap minggu jam 15 WIB bertempat di Gereja Ngumulan yang akan dimulai besok hari Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra usia 16 tahun atau usia kelas 10 SMA atau SMK supaya mengingatkan putra-putrinya untuk mengikuti katekisasi. 8 Romawi, persembahan bulanan. Untuk bulan Januari 2025, persembahan bulanan ada 241 kartu, jumlah uang yang dipersembahkan Rp24.095.000. 9 Romawi, persembahan kebaktian. Persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah Sabtu 15 dan Minggu 16 Februari tahun 2025 sebagai berikut. Di kebaktian Sabtu 15 Februari 2025 di Gereja Ngumulan, jumlah warga yang hadir 79 orang dan jumlah persembahan Rp495.000. Di kebaktian Minggu 16 Februari tahun 2025,
Jumlah yang hadir 310 warga, jumlah persembahan Rp1.971.000. Pelayanan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah warga Blok 3 pada hari Sabtu 15 Februari tahun 2025 di Gereja Gumpulan, jumlah persembahan Rp2.408.000. 10 Romawi, persembahan kantong khusus. Persembahan kantong khusus minggu ketiga yang dikumpulkan dalam ibadah Sabtu 15 Februari dan Minggu 16 Februari tahun 2025 adalah sebagai berikut. Di kebaktian Sabtu petang, jumlah persembahan Rp450.000. Di kebaktian Minggu 16 Februari tahun 2025 jumlah persembahan Rp1.776.000. 11 Romawi, persembahan istimewa. Persembahan istimewa dari salah satu warga Blok 1 untuk Komisi Pendidikan sejumlah Rp1 juta. Majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan istimewa tersebut. Demikian warta gereja, terima kasih atas perhatiannya, dan yang akan memimpin kebaktian pada saat ini adalah Penatua Bapak Cahyo Baktiarso Blok 2 menggunakan liturgi yang keempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan bangkit berdiri dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah hari ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa mengasihi dan memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 5, Tuhanku Yesus. Manusia, kau kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 5. 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 1
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang ditulis di dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Tuhan Yesus berfirman, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Namun seringkali kita belum bisa mewujudkan kehendak Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama saling merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa mohon pengampunan. Kita mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran, serta memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan melakukan semua kehendak-Nya. Dengan penuh penyesalan, kami mengakui segala kesalahan kami. Berkenankah Engkau ya Tuhan, mengampuni dan menyucikan hati kami. Juga mengampuni kami, mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti hati kami. Serta memampukan kami juga untuk senantiasa mendengar, merenungkan, dan melakukan setiap kehendak-Mu. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita dengarkan bacaan Alkitab dari Kolose 1 ayat 13 dan 14 sebagai berita anugerah. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, masih dalam berdiri, kita akan memuji Tuhan sebagai nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 376, bait 1 dan 2, ikut Dikau saja Tuhan. Aku sama dan
Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa saya hantarkan. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam surga yang maha mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terkhusus untuk hari ini ya Tuhan, Engkau telah melimpahkan segala berkat-Mu sepanjang hari ini dengan kegiatan-kegiatan kami, dengan pekerjaan kami. Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan untuk kami berkumpul di gereja-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Engkau sertai, Engkau tuntun, Engkau sampaikan ke tempat ini dalam keadaan selamat. Apabila ada pekerjaan yang lain ataupun kegiatan yang lain, Engkau juga tuntun sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati anak-Mu yang penuh dengan dosa ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang berfirman sehingga apa yang Engkau kehendaki terjadi dalam dunia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, jalannya ibadah ini sepenuhnya hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pertama diambil dari Kejadian 45 ayat 3 sampai 11 dilanjutkan dengan ayat 15. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan, Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa Allah seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, kita akan baca dari Mazmur 37 ayat pertama hingga 11 disambung dengan ayat ke-39 hingga ke-40. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan
dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Bacaan Alkitab kedua diambil dari 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 38, dilanjut ayat 42 sampai 50. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tumbuhannya sendiri. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkanlah dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia, yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu dan tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita yang memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Alkitab diambilkan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 38. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu,
berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Selamat petang Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Khotbah pada petang hari ini diberikan judul Kasih itu mengampuni. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah atau maukah kita berdoa untuk orang-orang yang telah menyakiti kita, orang-orang yang berlaku kasar atau kejam pada kita? Atau mungkin maukah kita misalnya suatu saat dipinjami uang tetapi tidak dikembalikan, suatu saat dipinjam lagi, apa kita mau meminjami lagi? Mungkin sebagian besar kita jawabannya tidak mau. Susah untuk melakukan hal tersebut. Secara manusiawi memang seperti itu. Dan kita boleh bertanya, mengapa hal itu bisa susah kita lakukan? Next untuk PPT-nya. Mengapa manusia sulit untuk mengampuni? Yang pertama adalah rasa sakit dan trauma. Ketika kita pernah disakiti seseorang, pernah dilukai seseorang,
pasti akan menimbulkan rasa sakit dan trauma di dalam hati kita. Menimbulkan suatu rasa yang tidak nyaman, rasa yang sakitnya mungkin bisa berkepanjangan. Yang kedua, perasaan marah dan dendam. Tentu saja kalau kita dijahati orang lain, reaksi pertama secara manusiawi pasti akan marah. Ketika marah itu tidak terselesaikan, akan menjadi dendam. Dendam kepada orang yang berbuat kepada salah pada kita. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan keadilan. Karena merasa kita dicurangi, merasa tidak adil, kita kadangkala menuntut orang yang bersalah itu harus dihukum. Harus mendapat balasan yang setimpal. Karena kita ingin memenuhi untuk kepuasan hati kita. Yang berikutnya adalah perasaan yang tidak dihargai. Ketika kita punya orang yang menyakiti kita atau yang sering berbuat menyakiti hati, kejam pada kita, ketika orang itu tidak bisa melawan, tentu saja akan merasa semakin rendah diri, semakin tidak punya kepercayaan diri, merasa tidak dihargai. Kalau sekarang istilahnya bullying, jadi tidak berani mengungkapkan rasa marahnya, akhirnya dia akan merasa tidak dihargai. Kemudian dia akan kehilangan kepercayaan. Nah, kehilangan kepercayaan ini adalah biasanya ketika kita sudah dilukai misalnya oleh A gitu, kita akan menjaga diri dengan pergaulan dengan si A ini, karena takutnya nanti akan disakiti lagi. Jadi tak hati-hati sama beliau ini, karena saya pernah disakiti, sehingga kita tidak bisa lagi mempercayai orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah perasaan tidak aman. Jadi kita kemanapun selalu merasakan tidak aman, dan kita merasa nanti akan disakiti lagi. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak mudah untuk mengampuni orang lain. Dari bacaan kita tadi, mungkin bacaan ini selama minggu-minggu ini kita baca bersama-sama dalam bacaan Alkitab, yaitu cerita tentang Yusuf. Cerita tentang Yusuf ini sudah sangat populer. Yusuf yang merupakan anaknya Yakub yang paling dikasihi, karena Yusuf ini adalah anak Rahel, di mana Rahel ini adalah seorang perempuan yang paling dicintai oleh Yusuf dari istri-istri yang lain. Dan Rahel ini didapatkan setelah hitungannya dicurangi oleh Laban. Laban berjanji kepada Yakub untuk memberikan Rahel, tapi yang diberikan bukan Rahel dulu, baru Rahel itu diberikan terakhir. Karena mendapatkan susah, Yusuf dan Benyamin, anaknya Rahel ini yang paling dikasihi. Dan Yusuf ini selain dikasih, dia adalah anak yang rajin, taat, dan pintar. Sehingga menimbulkan rasa iri, dengki dengan anak-anaknya yang lain. Yusuf pada penderitaannya ketika mau dibunuh tetapi tidak jadi dibunuh, akhirnya dijual ke Mesir. Dan pada saat itu Yusuf seperti tidak tahu apa-apa, seperti pasrah saja dengan keadaan. Tidak bisa melawan, tidak bisa menolak, hanya pasrah kepada Tuhan. Setelah dijual, Yusuf ini dibeli oleh saudagar kaya yaitu Potifar. Tetapi karena Yusuf merasa tadi percaya pada Tuhan, Yusuf di rumah Potifar pun bekerja dengan sangat baik, melupakan kejadian yang kemarin. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia tetap dekat sama Tuhan dan melakukan segala tugas tanggung jawabnya di rumah Potifar dengan sebaik-baiknya. Tetapi apa yang terjadi di rumah Potifar pun, Yusuf difitnah. Dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf masih setia sama Tuhan.
setia sama Allah. Dalam penjara, dia menjadi orang yang dikasihi oleh teman-temannya di dalam penjara. Yusuf sebagai teman yang baik selalu membantu, dan Yusuf ini punya kelebihan yaitu dalam hal menafsir mimpi. Suatu saat Firaun bermimpi tentang, mungkin ini pelajaran sekolah minggu, tentang 7 keledai gemuk dimakan 7 keledai kurus, dan 7 bulir gandum gemuk dimakan 7 bulir gandum kurus. Dan akhirnya semua ahli nujum kerajaan tidak mampu. Akhirnya Yusuf yang mampu menafsir mimpi tersebut bahwa akan terjadi kelaparan, akan terjadi kemakmuran 7 tahun, dan kemudian akan terjadi kelaparan yang sangat hebat selama 7 tahun. Karena berkat dari Allah ini, maka Yusuf diangkat menjadi sebagai, kalau istilahnya Safnat Paanea, yang ini kedudukannya sama dengan Firaun. Hanya saja dia tidak mendapatkan tahta atau kedudukan, tapi kekuasaannya sama dengan Firaun. Tibalah waktu kelaparan. Nah, tiba kelaparan ini, saudara-saudaranya mendengar bahwa di Mesir ada makanan yang banyak, yang berlimpah. Maka mereka pergi ke Mesir untuk menemui atau untuk mencari makan. Niat awalnya bukan untuk ketemu dengan Yusuf. Ketika tiba di Mesir, Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang awalnya saudara-saudaranya tidak tahu, tetapi Yusuf ingat kembali bahwa ini saudara-saudaraku. Sungguh luar biasa yang dilakukan Yusuf, tanpa ada perasaan yang dendam, tanpa ada perasaan yang marah, menyambut seluruh saudara-saudaranya, memeluknya, dan menanyakan kabar ayahnya dan adiknya. Dan setelah diberi bekal, akhirnya saudara-saudaranya disuruh menjemput untuk bisa menjemput Yakub bisa bertemu atau berkumpul di tanah Mesir. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat karakter dari Yusuf. Yusuf seorang yang setia dan taat. Dari awal Yusuf setia dan taat kepada orang tuanya, setia pada taat dan pada Tuhan, sehingga dia melaksanakan atau ketika ada kejadian di dalam kehidupannya itu dia selalu memandang dengan positif, tidak memandang dengan negatif. Jadi ini semua pasti rencana Tuhan, ini semua pasti berkat Tuhan, dan nanti pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua adalah pemberani. Yusuf seorang pemberani di mana dia seorang diri di tanah Mesir, tapi dia pemberani dengan sikapnya yang selalu dekat dengan Allah. Dan Yusuf ini selalu dekat dengan Allah, dan Allah selalu dekat juga dengan Yusuf. Yang ketiga, ini adalah yang paling baik, yaitu pengampun. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dengan tidak mengingat lagi kesalahan-kesalahan saudaranya yang lalu. Yusuf memeluknya, memberi makan, menjamu saudara-saudaranya seperti tidak ada kejadian apa-apa di waktu-waktu yang lalu. Padahal kalau kita lihat, karena saudara-saudara ini penderitaan Yusuf sungguh luar biasa. Yusuf bijaksana dan Yusuf sabar. Selama bertahun-tahun Yusuf harus menjadi budak dan akhirnya menjadi pegawai. Setelah menjadi pegawai dimasukkan penjara, dan akhirnya Yusuf mendapatkan buah dari kesabarannya itu, diangkat menjadi Safnat Paanea. Itulah karakter Yusuf dalam mengampuni. Kita masuk dalam bacaan kita, bacaan Injil. Dalam bacaan Injil, di situ diceritakan tentang ajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan. Di waktu itu, waktu Tuhan berkhotbah pada waktu itu adalah saat itu bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Romawi. Nah, bangsa Romawi ini
menjajah bangsa Israel dengan sangat kejam. Jenderal Romawi yang bernama Varsus pada waktu khotbah ini sedang berlangsung atau sedang dikhotbahkan sama Tuhan Yesus, baru saja membunuh 2.000 pasukan atau membunuh 2.000 orang dari Israel dengan cara disalibkan. Dan itu tentu saja membuat luka yang sangat dalam bagi bangsa Israel. Tetapi kalau kita simak ketika Yesus berkhotbah, dia mengatakan, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi yang mengutuki kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kira-kira ketika terjadi perang, Tuhan Yesus berkhotbah seperti itu, tanggapan jemaat Israel waktu itu seperti apa? Tentu saja mereka akan terbingung-bingung dengan kondisi itu, karena mereka pasti punya perasaan untuk balas dendam. Nah, apakah ajaran Tuhan Yesus untuk mengampuni pada saat berkhotbah ini? Ajaran Tuhan Yesus lebih berat daripada yang sudah dilakukan oleh Yusuf. Yang pertama adalah kasihlah musuhmu. Kalau tadi Yusuf mengasihi saudara-saudaranya yang notabene bukan musuh, tapi masih saudara. Tapi Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengasihi musuh kita. Yang kedua, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Tadi disebutkan, kalau kita berbuat baik dengan orang yang berbuat baik kepada kita, itu sama saja dengan orang lain. Kita meminjamkan, tapi mengharapkan pengembalian yang sama, itu juga sama dengan orang lain. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Mintalah berkat bagi yang mengutuki kamu. Kita mendoakan, minta berkat orang yang menyakiti kita. Dan berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Sungguh hal ini, kalau kita lakukan dengan seluruh hati, tentu saja bukan hal yang mudah. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, dengan kita belajar, pasti Tuhan akan senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan pengampunan ini kepada sesama. Jemaat yang terkasih, kira-kira apa yang terjadi kalau kita tidak bisa mengampuni? Atau apa yang terjadi kalau kita mengampuni, manfaat dari mengampuni? Yang pertama adalah mengurangi stres dan kecemasan. Tentu saja kalau kita menaruh dendam kepada orang lain, marah kepada orang lain, kita akan stres. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, akhirnya kurang istirahat, membuat kita pasti akan sakit. Yang kedua, kalau kita bisa mengampuni, kita meningkatkan kesehatan mental. Nah, ketika mental kita sehat, tentu saja kita bisa berpikir dengan nyaman, enak, menjalani kehidupan. Ketika ada masalah, selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, tidak selalu terganggu dengan orang lain. Yang ketiga yaitu membantu proses penyembuhan. Ketika kita bisa mengampuni orang yang bersalah pada bersalah pada kita, tentu saja kita perlahan-lahan luka hati kita akan tersembuhkan kalau kita mengampuni dengan ikhlas. Tidak ada luka batin di hati kita. Sehingga perlahan-lahan walaupun luka itu cukup dalam, pasti akan tersembuhkan. Yang keempat, menghilangkan perasaan dendam. Dendam ini adalah suatu hal yang mungkin sering kita alami.
Kita seringkali memendam ketika kita kadang-kadang lahirnya sudah baik, tapi hati kita kadang-kadang masih niteni, masih mengingat kesalahan orang lain. Perasaan dendam itu ternyata sangat akan mengganggu kehidupan kita. Yang kelima, meningkatkan perasaan damai. Ketika tidak ada dendam di hati kita, tentu saja hati kita menjadi damai, tenang, kemana-mana tidak ketemu musuh, ketemu semuanya, ketemu saudara, tidak ada menganggap ada orang yang tidak berkenan kepada kita. Semua masalah dapat diselesaikan secara bersama, perasaan kita menjadi tenang. Yang berikutnya adalah membantu membangun hubungan yang sehat. Seperti tadi saya katakan, kadang-kadang kita kelihatannya membangun hubungan yang sehat, tetapi kalau kita tidak mengampuni dengan tulus, kita hanya damai di permukaan. Tapi dalam hati kita masih menyimpan akar kepahitan. Itu yang tidak kita inginkan. Yang berikutnya adalah mengembangkan kebijaksanaan dan kesadaran. Ketika kita bisa melupakan dan bisa mengampuni, tentu saja kesadaran dan kebijaksanaan kita akan semakin baik. Dan yang terakhir, membantu mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Tujuan kita hidup tentu saja untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Itu semua diawali dari dalam hati kita sendiri. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk baik, selalu baik terhadap kita. Tetapi bagaimana kita selalu berbuat baik untuk orang lain, apapun keadaannya. Kita tidak bisa mengubah keadaan lingkungan kita, tapi marilah kita bisa mengubah hati kita untuk bisa menerima lingkungan sekitar kita dengan hati penuh lapang dada, hati yang mengampuni, mengasihi, dan kita senantiasa mendoakan. Jemaat yang terkasih, marilah kita belajar untuk mengampuni dengan penuh kasih terhadap sesama. Karena kita telah diampuni, marilah kita belajar untuk mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan mengikrarkan iman kita, dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk berdoa syafaat. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami untuk senantiasa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Memang ini berat ya Tuhan, tanpa penyertaan-Mu, tanpa tuntunan-Mu, kami akan senantiasa mengeraskan hati kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau senantiasa menuntun memberkati kami, sehingga kami bisa melunakkan hati kami untuk memberikan pengampunan tanpa syarat pada saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Terlebih kami bisa mendoakan dan kami bisa memberkati saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit ya Tuhan. Untuk anak Alfa yang saat ini masih menjalani perawatan intensif di Jakarta ya Tuhan. Untuk Ibu Suprapti Suprapto, Ibu Sukarni, Ibu Tanti yang saat ini menjalani pemulihan. Engkau sendiri yang berkati melalui dokter, melalui tangan perawat. Engkau senantiasa jamah saudara-saudara kami ini. Dan kami yakin dan percaya dengan kuasa-Mu Engkau akan menyembuhkan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Engkau senantiasa beri kesabaran dan kecukupan untuk keluarga yang merawatnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih duduk dalam bangku sekolah ya Tuhan. Engkau berikan kerajinan, Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan rasa takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga anak-anak kami dapat belajar dengan baik, dapat pribadi yang selalu takut dengan Engkau, selalu taat dengan Engkau, dan selalu mendengar dari nasihat-nasihat Engkau dan nasihat dari orang tua ya Tuhan. Engkau juga berkati para orang tua yang mencari nafkah untuk keluarganya. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kesabaran, kebijaksanaan, sehingga senantiasa tangguh dan kuat dalam mencari nafkah segala kebutuhan untuk keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin masih dalam mencari pekerjaan. Engkau berikan pekerjaan sesuai dengan talenta dan keinginannya ya Tuhan, sehingga nama-Mu akan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami saat ini juga berdoa untuk para adioswo. Engkau senantiasa berkati yang putri, yang kakung dan putri ini ya Tuhan. Di dalam masa sepuhnya, Engkau berikan kedamaian, Engkau berikan rasa sukacita, sehingga selalu berserah kepada-Mu ya Tuhan. Dan senantiasa Engkau tambahkan kesehatan untuk beliau-beliau ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pendeta kami, Bu Wulandari, beserta keluarga.
Kami berdoa untuk majelis, pengurus komisi, dan panitia-panitia. Engkau berikan senantiasa kebijaksanaan, kesabaran dalam kami melayani, jemaat, melayani Engkau, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan, dan bukan mengandalkan kuat dan kuasa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, dari pemerintahan terendah sampai tertinggi ya Tuhan. Engkau kiranya berkati pemimpin bangsa kami yang kemarin baru saja dilantik untuk bupati dan gubernur ya Tuhan. Engkau berkati pemimpin kami ini, Engkau urapi sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka ambil senantiasa hanya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa ini ya Tuhan. Dan Engkau jauhkan bangsa kami dari segala perpecahan, dari segala bencana alam, dari segala mara bahaya ya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja Gumulan ya Tuhan. Engkau berikan senantiasa berkat untuk gereja Gumulan ini ya Tuhan, dengan jemaat yang semakin berkembang, bertumbuh. Engkau senantiasa memberikan senantiasa berkat dan kecukupan bagi gereja Gumulan untuk melaksanakan segala program-programnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, masih banyak permintaan dan permohonan yang ingin kami haturkan. Tetapi karena kelemahan kami tidak bisa mengaturkan satu persatu. Apabila dalam ibadah ini ada kesalahan dan dosa, anak-Mu mohon ampun. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, segala doa dan permohonan dan ucap syukur kami ini, kami haturkan ke dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita mengumpulkan persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Marilah kita menaikkan pujian sebagai dasar dalam mempersembahkan wujud syukur kita dengan kidung Jemaat 444 bait yang pertama. Mengucap syukurlah. Yang
Marilah kita mengaturkan persembahan kita di dalam doa, dan di akhir doa nanti kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Tuhan yang boleh kami sapa dan kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh hati kami berlimpah ucapan syukur atas anugerah dan berkat yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan pemeliharaan-Mu yang tercurah dalam hidup kami sampai saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami mengaturkan persembahan kami. Meskipun tidak sebanding dengan berkat-berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami, terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah, agar persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga persembahan-persembahan kami yang lain, baik itu persembahan bulanan, persembahan khusus, maupun persembahan istimewa. Berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, berikan hati yang bijaksana, agar dapat mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Ajari kami ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Kami juga mengucap syukur untuk setiap firman yang telah kami dengar dan terima saat ini. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami, ajari kami untuk mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Biarlah firman yang kami terima saat ini dapat kami lakukan dalam hidup kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami. Dan saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai perjalanan kami. Sampaikan di rumah dengan penuh sukacita, dan biarlah kami pulang dengan membawa damai sejahtera yang dari Engkau. Gedung gereja yang hendak kami tinggalkan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari mara bahaya dan malapetaka, sehingga dapat kami pakai kembali untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Untuk segala dosa dan kekurangan kami mohon ampun di hadapan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 383 bait 1 dan 2. Sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hidup ini